Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan. Dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tetapi nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup karena kedurhakaan umatku. Ia kena tulang. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya buatlah wajahku bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apa kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka mengiring Yesus mula-mula kepada Hanas mertua Kayafas yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa."
Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. kata Petrus. Bukan. Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapak menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa saja yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Anas mengiring Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 480. Kita nyanyikan ayat 3 dan 4. Petrus murid yang setia, namun ingkar dan menyangkal pada guru yang terkasih, karena
masuk balai pengadilan itu, supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Bapa, seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang Yahudi menjawab, Kami tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apakah engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Bapak sendiri, ataukah Bapak dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang saya? lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" lalu Yesus menjawab, Benar, saya raja. Saya dilahirkan datang dari dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu
pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. dan mereka menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihat manusia ini. Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 480, kita nyanyikan ayat 6 dan 7. Lihat Raja yang sengsara dari duri mahkotanya, darahnya ibarat intan dan saliblah tatanya. Hati Yesus yang terluka karena cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan Dia, kata Pilatus. Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. Orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku Putera Allah. Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau bicara kepada
apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? Jawab Yesus, Bapa tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Bapa lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Bebaskan dia, Bapa bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, Buang, buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menyalibkan rajamu. para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, Saya raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan.
Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas serta Maria Magdalena. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, Itulah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah mencicipi cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Mari kita semua berlutut. Mari kita berdiri. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari
terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Orang-orang Kristiani perdana melihat dalam sengsara dan kematian Yesus itu kemenangan atas kegagalan. Melalui kitab suci mereka sampai pada pengertian bahwa ini justru adalah bagaimana Yesus menang dan masuk ke dalam kemuliaannya. Berarti kemuliaannya tidak dapat dipisahkan dari sengsaranya. Di permukaan bisa saja kelihatan sebagai kekalahan bagi Yesus. Ini bukan kekalahan, ini kemenangan. Kemenangan kebaikan atas kejahatan, kemenangan cinta atas kebencian, terang atas kegelapan, kehidupan atas kematian. Kisah sengsara menunjukkan bagaimana Yesus bersaksi terhadap apa yang dilakukan terhadapnya. Bagaimana Yesus bereaksi terhadap apa yang dilakukan terhadapnya. Ia menyerap segala kekerasan, mentransformasikannya, dan mengembalikannya sebagai kasih dan pengampunan. Ini adalah kemenangan kasih atas segala daya kekuatan yang menghancurkan. Tidak ada hal lain selain kasih di dalam Dia. Bahkan ketika mereka memakukan kedua tangan dan kakinya, Ia tetap mengasihi.
Ini membantu kita untuk memikirkan hal itu kalau kita sedang melewati saat-saat yang sulit. Saudara sekalian, adalah suatu penghiburan bagi kita mengetahui bahwa Yesus menderita. Namun penderitaannya akan jadi sia-sia kalau ia tidak menanggungnya dengan penuh kasih. Bukan penderitaan Yesus yang menyelamatkan dunia, melainkan kasih-Nya. Seseorang yang mengklaim diri mencintai penderitaan itu gila. Penderitaan itu sesuatu yang akan Anda berusaha sedapat mungkin untuk hindari. Tapi kita senang menderita bagi seseorang yang kita kasihi. Cinta kasih kita memberi arti pada penderitaan kita. Yesus adalah gembala baik yang mati karena ia mengasihi domba-dombanya. Penderitaan yang melulu ditanggung tidak melakukan apa-apa terhadap jiwa kita, kecuali barangkali membuatnya jadi keras. Semangat dalam mana kita tanggung beban kita, itulah yang menentukan. Semua batu bara dan kayu api di dunia ini tidak ada gunanya tanpa api. Bukanlah penderitaan yang menyelamatkan dunia, melainkan kasih. Bukanlah penderitaan kita yang dikehendaki Allah, melainkan kasih kita. Akan tetapi kasih tidak bisa tidak mengakibatkan rasa sakit. Tapi kasih itu juga mengakibatkan sukacita yang besar. Orang Kristiani harus bukan hanya menerima penderitaan, dia harus membuatnya jadi suci. Kasih membuatnya jadi suci. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mengucapkan doa-doa umat Maria. Saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan pengantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengemani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi Istri Paus, marilah berdoa pula bagi Santo Bapa Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah untuk jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Berlututlah kita.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu, dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristiani yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula bagi uskup kita, Monsenyor Benediktus, dan bagi semua uskup, imam dan diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang bermasuk anggota gereja-Mu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang Kau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi kesatuan umat Kristen, marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Tuhan kita berkenan mengampuni mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gerejanya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu, semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan berkat pembaptisan, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi mereka yang belum mengimani Kristus, marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudara yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri semoga selalu saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidup-Mu, sehingga di tengah masyarakat kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, marilah berdoa pula bagi saudara-saudara
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau serta menemukan ketenteraman dalam Dikau. Kami mohon semoga di dalam gelap kehidupan ini semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau satu-satunya Allah yang benar serta Bapa umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi para pemimpin negara, marilah berdoa pula bagi semua pemimpin negara. Semoga Allah Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia seturut kehendaknya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa berada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara, semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu terjaminlah damai sejahtera para bangsa dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi saudara-saudara yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa pula kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan mereka yang berduka, serta kekuatan para penderita, dengarkanlah semua orang yang berseru kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat belas kasih dan bantuan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan kedua dari upacara ini yaitu penghormatan salib. Salib akan diarak dari belakang dan semua menghadap salib, dan sesudah menyanyikan marilah kita sembah, semua berlutut untuk menghormati salib. Di muka gereja ini akan disiapkan 3 salib, dan karena COVID sebenarnya mencium salib, tapi karena COVID masih ditakuti, maka kita memberi hormat saja kepada salib.
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung di penyelamat dunia. Marilah kita sembah. Silakan berlutut. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Marilah kita sembah. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Sebagai tanda hormat, maka sebelum keluar dari bangku gereja, silahkan membuka alas kaki. Beberapa penyampaian untuk penghormatan salib. Umat datang ke depan, lalu hormat, kemudian berlutut, baru balik. Dan tolong dilepaskan alas kakinya. Terima kasih.
Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 507. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Telah ku dirimu
Jawablah kapan aku menyusahkanmu. Ku pukul para musuhmu, ku buat tunduk padamu. Tetapi kini balasmu, kau pukuli kepalaku. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah kapan aku menyusahkanmu. Ku junjung kau tak terperi, dan tongkat raja ku beri. Tetapi kini balasmu, mahkota duri yang ngeri. Bagian yang ketiga yaitu sambut. Korporal. Korporal itu kain putih. Ada korporal. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada
kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis atau sudah dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Lagu Komuni Puji Syukur nomor 428, 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Sebarkan undangan yang serta dalam puan akan hidup kekal, bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu. Dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami
Puji syukur nomor 426, 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Puji syukur nomor 425, 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu.
Puji syukur nomor 434. 434. Santapan pesiara, makanan malaikat, uruti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pengumpulan sampah. Terima kasih, kelihatannya sederhana tapi sebenarnya menguras banyak tenaga, apalagi panas-panas. Terima kasih kepada semua. Sesudah ibadah ini akan ada rencana KTM untuk ibadat rohani, ibadat kerahiman ilahi, doa novena yang mulai sesudah ibadat ini dan seterusnya memuncak pada hari Minggu pas putih nanti. Demikian pengumuman gereja ini, mari kita menutup dengan pengutusan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah merayakan misteri sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus.
kita pun telah menunjukkan penghormatan yang ikhlas kepada Dia yang bergantung di kayu salib. Apa tanggapan kita selanjutnya setelah mengikuti perayaan ini? Marilah kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan sehingga rela mengorbankan nyawa bagi kita. Bersama Kristus yang dimakamkan, marilah kita melanjutkan permenungan kita dalam keheningan sampai besok sore. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon peliharalah karya keselamatanmu dalam diri kami. Semoga kami, karena telah ambil bagian dalam misteri Paskah, Engkau perkenankan kami hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala mohon berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu, sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang terkasih, bagi umat yang berkenan bersama-sama mengikuti novena kerahiman ilahi,